Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini sudah memasuki bulan Desember teman-teman, akhir tahun 2021. Semoga kita semua bersiap-siap menghadapi tahun baru dengan lebih semangat. Dan mumpung Desember, kita menjadi bulan-bulan untuk evaluasi apa saja yang sudah kita lakukan sejak Januari kemarin, apa yang kurang tentu saja akan kita perbaiki di tahun depan. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini subscriber naik terus, setiap hari nambah terus. Matur nuwun, tidak lain dan tidak bukan, channel ini ditujukan untuk mengembangkan dalam tanda petik ilmu pengetahuan intelijen, terutama terhadap komunitas intelijen yang saat ini tersebar di berbagai instansi berbagai instansi masyarakat. Baiklah, sesuai dengan judulnya, hari ini saya mau mengupas 3 organisasi penting atau 3 organisasi utama lembaga intelijen di Indonesia. Ya, ini barangkali mengulang, tetapi banyak request, terutama di email, yang mengatakan bahwa Mas, coba dong kupas lagi tentang organisasi intelijen yang ada di Indonesia. Tentu saja ini hanya permukaannya, teman-teman, karena kita juga tidak bisa menyampaikan rahasia-rahasia, apalagi menyampaikan operasi-operasi yang ongoing atau yang sedang berlangsung. Langsung saja, yang pertama tentu saja kita masuk ke organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN ya. BIN ini adalah satu organisasi intelijen, lembaga utama intelijen Indonesia, yang kepalanya bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Saat ini dipimpin oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Budi Gunawan. Ya. Saat ini beliau menjabat sejak tahun 2016 sampai hari ini, dan BIN ini memiliki 8 deputi. Ada 8 deputi. Tugasnya apa saja pernah saya bahas. Silahkan cari di video-video lama, atau kalau enggak nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi BIN ini tentu saja bertanggung jawab kepada Bapak Presiden untuk memberikan analisa, ya, prediksi, kemudian foresight, peramalan masa depan terkait dengan keamanan dan ketahanan nasional. Dan karena ini ada 8 kedeputian, tugasnya sangat lengkap, termasuk meliputi intelijen di luar negeri dan intelijen di dalam negeri. Kantornya ada di sekitar Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman bisa tebak sendiri di sekitar mana. Nah, Badan Intelijen Negara ini juga memiliki beberapa staf ahli kepala ya. Ada staf ahli sosial budaya, staf ahli lingkungan, ada juga beberapa staf yang lain, dan beroperasi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di mana saja tentu saja saya juga tidak tahu dan tidak bisa menyampaikannya kepada teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Dan menurut Undang-Undang 17 tahun 2011, BIN mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi terhadap semua organisasi intelijen negara yang ada di Indonesia. Ini adalah wewenangnya BIN. Baiklah, yang kedua adalah Badan Intelijen Keamanan Polri, atau yang disingkat dengan Baintelkam. Ada juga teman-teman yang menyebutnya BIK atau BIK, Badan Intelijen Keamanan Polri. Dan tentu saja namanya saja Baintelkam Polri, maka badan intelijen ini bertanggung jawab kepada Kapolri. Jadi kepalanya melapor kepada Bapak Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Bapak Komjen Ahmad Doviri yang menjabat sejak akhir Oktober lalu. Dan Baintelkam tentu saja kantornya di Mabes Polri. Tentu teman-teman juga tahu ya Mabes Polri ada di mana. Nah, tugas Baintelkam meliputi sama sebenarnya, tetapi lebih pada intelijen keamanan. Namanya intelijen keamanan ya. Jadi melakukan asesmen terhadap situasi sosial politik dan keamanan yang ada di Indonesia. Yang menarik sebenarnya teman-teman, yang unik adalah logo dari Baintelkam Polri, yakni figur Krishna ya. Krishna, saya mungkin punya contohnya ya. Ini Krishna. Krishna ini dipilih sebagai salah satu contoh
bahwa kebijaksanaan, wisdomnya ya, daya pikir, kemudian wisdomnya ya, jadi kebijaksanaannya ini semoga dianggap sebagai inspirasi lah bagi teman-teman yang berdinas di Badan Intelijen Keamanan Polri. Nah, itu yang kedua. Berikutnya, Badan Intelijen Strategis Mabes TNI atau disingkat dengan BAIS TNI. BAIS ini tentu saja sesuai namanya bertanggung jawab kepada Bapak Panglima TNI. BAIS memerankan fungsi intelijen, terutama fungsi intelijen militer. Ya, di BAIS namanya ada direktorat ya, ada direktorat dengan penomoran direktorat A sampai sekian alfabet. Kemudian tugasnya ya macam-macam, termasuk ada penugasan dalam negeri, penugasan luar negeri dan sebagainya. Nah, teman-teman, di BAIS juga ada yang disebut dengan Satinduk atau Satuan Induk. Satinduk BAIS atau Satuan Induk Badan Intelijen Strategis TNI. Ini tempatnya di Cilendek. Mungkin teman-teman pernah ada yang lewat. Nah, ada satu bangunan namanya Geraha Waskita. Nah, disitulah tempat intelijen TNI ditempa di Satinduk Cilendek BAIS TNI. Nah, di sana dipimpin oleh Komandan Satinduk, kemudian ada wakilnya dan para instruktur atau para pengajar yang ada di sana. Nah, BAIS ini terkenal dengan simbolnya, logonya adalah Hanuman, teman-teman. Hanuman. Nah, Hanuman tentu adalah tokoh intelijen pewayangan yang tentu semua juga sudah tahu ya bagaimana kehebatan Hanuman dalam melakukan operasi mata-mata, terutama dalam konteks menyelamatkan Dewi Sinta ketika dia masuk ke belakang garis lawan, yakni belakangnya siapa yang menculik Dewi Sinta itu, agak lupa, Dasamuka ya, raksasa yang mencintai Dewi Sinta namanya Dasamuka, tetapi Sinta menolak cintanya dan ini Hanuman ini menyelamatkannya dengan kemampuannya yang khusus. Jadi itu ya, kalau tadi Baintelkam lebih sering disebut dengan simbolnya Krishna, kemudian kalau BAIS itu lebih sering disebut dengan Hanuman gitu. Jadi kalau barangkali teman-teman lewat kok ada gambar, kok ada patung Hanuman di depan gitu, kemudian ada beberapa logo-logo Hanuman, ya memang disitulah tempat para intelijen TNI ditempa. Oh iya, saya lupa, Kepala BAIS saat ini adalah Letnan Jenderal Joni Suprianto. Beliau Akmil 1986, kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan tentu saja semua laporan dari BAIS TNI itu nanti dilaporkan kepada Panglima TNI. Oke teman-teman, inilah video singkat kita, cepat, singkat ya, tentang 3 organisasi penting lembaga intelijen yang ada di Indonesia. Apakah ada yang lain? Tentu ada, karena ada intelijen, misalnya intelijen imigrasi, ada sendiri itu, tapi itu satu unit di bawah Kementerian Kumham, terutama Dirjen Imigrasi. Kemudian ada juga intelijen bea cukai, ya, bea cukai juga diajari dengan metodologi intelijen, teknik-teknik intelijen untuk mensukseskan operasi bea cukainya. Tetapi itu di bawahnya lembaga bea cukai. Ada juga intelijen Kejaksaan Agung, ya. Intelijen Kejaksaan Agung mempunyai fungsi yang sama dalam konteks penegakan hukum sesuai dengan tugas kejaksaan, tetapi itu di bawah Kejaksaan Agung. Jadi ini institusi yang melekat di bawah institusi utamanya. Itulah teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu singkat dan terlalu cepat. Semoga ada waktu kita bisa mengupas lebih detail dan lebih panjang. Apabila ada yang ingin dikomentari, ditanyakan terkait 3 organisasi utama lembaga intelijen kita, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Matur nuwun sudah subscribe di channel Ridwan Jogja. Terus jaga kesehatan, terus semangat, dan salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Salam intelijen.